Ayam dan kulitnya aja udah enak banget. Apalagi menu yang lainnya ya. Kayak menu yang satu ini nih. Yang udah gak sabar pengen dicobain. Yaitu sayur asemnya. Kita coba ya sayur asemnya. Apakah sayur asemnya enak? Oh, wangi banget. Dia nggak begitu asem banget, enggak nyampe nyelekit. Dia pas dan wangi dari bumbunya. Ini the best. Selain sayur asem, Firhan juga pesen nih ceker kuah ngetril. Yang kuahnya dari santan dan katanya nih dibuat pakai resep rahasia warung ini. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Jadi cekernya itu dia agak sedikit hijau ya. Kental banget sih kuahnya. Aku mau coba dulu kuahnya. Si bumbunya itu dia pakai bumbu putih. Yang rasa kemirinya kerasa juga, terus rasa bawang-bawangannya kerasa. Kita cobain ya. Empuk banget, wow. Tuh lihat, kenapa ngetril tuh, lihat tuh dia ngetril. Kental ya. Ini enak banget. Si ceker itu mungkin udah direbus sama bumbu dulu, baru digodok sama bumbunya dia. Jadi bener-bener wangi, wangi lengkuas, aku bisa kecium banget. Jadi enak banget. Jadi tuh si garam-garamnya pas si ceker matang dia meresap. Jakarta Selatan itu emang gak pernah bisa diem ya. Mulai dari tempat hits sampai kuliner yang enak tuh ada di Jakarta Selatan. Kali ini Geng Rating 5 lagi ada di daerah Gandaria. Kira-kira bakalan cobain kuliner apa ya? Yuk, ikutin terus. Sobat makan, sekarang aku lagi ada di daerah Gandaria. Di sini ada sambal yang namanya lucu banget, namanya sambal ngondek. Kalian penasaran gak sih aku mau pesen apa aja? Ayo ikutin aku ya. Aku mau pesen yang banyak karena aku lapar banget malam-malam gini. Sobat makan, sekarang aku lagi di Gandaria. Nih tadi tuh aku udah pesen nih semuanya. Ini ada yang namanya dengan ayam ngondek. Terus juga ini ada kulit ken, ada lalapan. Tapi lalapan di situ unik ya. Terus juga ada tumisan jagung, ada sayur asem, dan ada ceker ngetril ya. Tuh. Terus juga aku pesen nasi daun jeruk. Yang paling mantepnya adalah di sini tuh adalah si sambal ngondek. Terus juga ini ada surabi. Aku penasaran banget sama si ayamnya sobat makan. Yang crispy banget tuh, lihat dong. Aduh, Firhan bisa aja nih nemu lokasi tempat makan yang unik dan juga viral banget. Nah, sobat makan, di sini tuh memang terkenal sama sambelnya yang bikin keringet ngucur terus. Alias pedesnya tuh tingkat dewa. Selain itu menu-menu di sini juga unik-unik banget namanya. Kira-kira Firhan tuh pesan apa aja ya? Cus kita tanya Firhan yuk. Kita cobain ya. Jadi ayamnya itu dia tuh termarinasi dengan sempurna. Karena aku ini pesen bagian dada. Dada itu berasa asinnya, berasa gurihnya. Bagian luarnya itu amazing banget sih ini. Bisa crispy banget, kayak dia tuh garing banget tuh. Nah, saatnya pembuktian nih. Kira-kira sambalnya sepedas apa sih? Cobain ayamnya pakai sambal dong, Firhan. Aku mau nyobain sih sate kulit. Dia bisa segaring ini. Ini aku suka nih kulit nih. Kita cobain ya. Kalian harus lihat betapa renyahnya loh ini loh. Tuh, betapa renyahnya tuh. Bahkan aku bisa kayak tabur-taburin gitu. Ini enak banget. Tenang aja sobat makan, kalau sobat makan kepedesan makan di sini, warung ini tuh juga menyediakan lalapan untuk netralin rasa pedesnya. Jadi sobat makan gak perlu khawatir ya. Nah sobat makan, ya Allah nikmatnya ini. Kita langsung tuang sambelnya sobat makan. Lihat di atas si kulit. Pakai nasi dan sambel. Tuh lihat betapa cakepnya. Kulit yang crispy, nasi daun jeruk yang wangi ketemu sambal yang pedas. Kulit itu berasa asin, gurih, wangi dari si ungkepan itu bisa meresap gitu loh. Dia tuh bener-bener kayak nyerap semua bumbunya. Ngegorengnya crispy, cakep banget. Sama di sini juga ada lalapannya nih. Cuman yang unik ya, dia dikasih kayak jagung begini loh. Tuh,
Dan aku mau gabungin sama ayam, sama kulit juga yang dikena sambal ini. Langsung kita hap nih, tuh lihat. Lalapannya makan jagungnya, dia itu kriuk manis, ketemu sama sambal, nikmat banget. Ayam dan kulitnya aja udah enak banget. Apalagi menu yang lainnya ya. Kayak menu yang satu ini nih, yang udah gak sabar pengen dicobain, yaitu sayur asemnya. Kita coba ya sayur asemnya, apakah sayur asemnya enak? Oh, wangi banget. Dia nggak begitu asem banget, enggak nyampe nyelekit. Dia pas dan wangi dari bumbunya. Ini the best. Selain sayur asem, Firhan juga pesen nih ceker kuah ngetril. Yang kuahnya dari santan dan katanya nih dibuat pakai resep rahasia warung ini. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Jadi cekernya itu dia agak sedikit hijau ya. Kental banget sih kuahnya. Aku mau coba dulu kuahnya. Si bumbunya itu dia pakai bumbu putih. Yang rasa kemirinya kerasa juga, terus rasa bawang-bawangannya kerasa. Kita cobain ya. Empuk banget, wow. Tuh lihat, kenapa ngetril tuh, lihat tuh dia ngetril. Kental ya. Ini enak banget. Si ceker itu mungkin udah direbus sama bumbu dulu, baru digodok sama bumbunya dia. Jadi bener-bener wangi, wangi lengkuas, aku bisa kecium banget. Jadi enak banget. Jadi tuh si garam-garamnya pas si ceker matang dia meresap. Emang ya, kalau udah makan yang berat-berat gini, paling cocok ditutup dengan makanan yang manis-manis. Kayak ini nih, surabi durian keju spesial yang sering jadi primadona di warung ini. Enaknya tuh aku nyobain surabi durian keju. Nah, aku mau cobain ya. Nah, ini aku mau cobain si surabi durian keju. Aku mau cobain si plaknya dulu. Dia tuh katanya plaknya bener-bener dari durian. Enak banget sobat makan, lama-lama di mulut. Jadi dia durian asli yang dibikin ada krim gitu, manisnya pas, gurih, ketemu keju yang asin. Tapi aku belum tahu nih tekstur si surabinya ya. Ini surabinya dia tuh yang padat tapi lembut, kerasa santannya. Lihat, yang bagus itu ada surabi gini nih, si rongga-rongganya ini kayak sarang-sarangnya dia muncul semua. Ini tuh proses dari fermentasinya menurut aku bagus banget dia. Udah puas cobain semua menunya, mulai dari ayamnya yang gurih banget, sate kulitnya yang crispy, sampai surabinya yang bikin ketagihan. Sekarang giliran Firhan kasih tahu penilaiannya deh. Jadi menurut aku sambal dan surabi ngondek rasanya rating 5. Wuhuu. Sobat makan, lagi di daerah Senen, rasanya itu nggak lengkap kalau kita nggak mampir ke daerah Padang-Padangan ini loh. Tapi tuh aku mau nyamperin salah satunya tuh. Jadi dulu tuh aku pernah makan di sini kayak tahun 2000-an sama papa mama aku. Apakah di sini masih enak? Aku mau samperin yuk. Lapar banget sini, aku kasih tau ya. Wow. Walaupun berderet banyak yang jual nasi kapau, tapi tetap ya Firhan gak pindah ke lain hati. Warung nasi kapau Bare Solok Uni Emi ini udah berdiri sejak tahun 1979. Di sini tuh lauknya banyak banget. Ada cincang kambing, gulai tambusu, tongkol asam pade, dendeng basah, belut goreng, sampai yang jadi primadona nih, itiak lado ijonya. Menarik bukan? Wow, sobat makan, onde-mande, rancak semua ya. Dah, ada nasi rames dah. Aduh ya, aku mau ambil boleh? Boleh, silakan. Nah, jadi aku mau tambusu. Tuh. Sedapnya. Nih, tambusu. Terus juga ada itik ladu mudo. Nah, itiaknya nih, tuh. Sama cincang kambing dah. Cincang kambing. Cincang kambingnya dipisah ya dah. Siap. Sama bu yang lain-lainnya. Oke, makasih dah. Oke, sama-sama. Sobat makan, lihat di depan aku
Aku udah mesen agak kalap ya sebenarnya ya. Ritual kita memakan nasi Padang adalah satu. Kita harus turunkan dulu nasinya. Begini. Baru kita bisa cobain lauk lainnya. Aku mau coba si tambus dulu ah. Lihat dong si tambusunya. Ini ususnya bagian usus sebelah kiri nih, 12 jari nih. Sedap banget nih tuh. Beuh, ukurannya sih barbar ya. Isian tambusunya juga padat dan rasa gulainya tuh cukup medok. Next, Firhan mau cobain itiak lado ijonya nih. Aku udah ada itik lado mudo atau itiak lado hijau. Tuh lihat. Onde mande. Rancak banannya. Bau amis si bebeknya tuh nggak ada sama sekali. Ini sih ya, aku langsung mau pakai nasi deh ini. Wah, mantap banget sobat makan. Itiknya itu, dia tuh bukan yang empuknya tuh bukan empuk banget. Masih ada agak sedikit banget alot, tapi itu malah enak tau nggak? Wah, ini semua rasanya masih sama kayak yang aku makan kemarin tahun 2000-an. Which is good. Pantes aja jadi menu favorit di sini ya. Ukurannya jumbo, lado ijonya juga nggak nyakitin tenggorokan. Daging itiaknya pun lembut benar. Rasanya pun nggak berubah sejak dulu. Next, Firhan mau cobain tongkol asam padenya nih. Part yang paling enak di tongkol itu bagian matanya. Nih. Dia bumbunya asam pade. Jadi asam pade ini kita bisa dapat asam itu dari asam kandis. Nih. Kelihatan nih. Nih. Ini namanya asam kandis, jangan dimakan. Ini asam kalau dimakan. Tuh lihat sobat makan nih, daging yang dekat kepalanya nih, lihat tuh. Ikannya walaupun gede gini, dia matangnya pas, kayak nggak hancur gitu. Dan yang paling aku suka juga, nggak ada bau amis-amisnya sedikit pun. No amis-amis. Terbukti ya, rasanya tuh masih sama kayak dulu pas Firhan pernah kemari. Tongkolnya nggak amis, apalagi bagian matanya nih. Favoritnya Firhan banget. Sobat makan tuh kalau makan nasi Padang suka tim mana? Tim yang kering ataupun yang becek penuh kuah gula ya? Kalau aku yang becek, semakin becek semakin nikmat. Ini ya ibaratnya mertua lewat kagak bakal ditengok. Udah kita nikmat banget ini makannya. Sobat makan, ini setelah aku rames nih ya, bener-bener Allahu Akbar, bener-bener satu kesatuan yang enak banget di mulut. Ini tuh ada keripik sanjay ataupun kayak keripik balado, tapi dia versinya tuh yang kering gitu loh, merah kering gitu. Aduh ini enak banget ini pasti. Lu makan enak ya, makan lu pakai nasi. Kalau tadi udah puas cobain tongkolnya, sekarang kita cobain yuk menu bestsellernya juga. Ada belut goreng yang ukurannya tuh cukup jumbo ya. Sama satu lagi nih, Firhan mau makan pakai keripik balado yang wajib ada di nasi kapau. Aku dari tadi gak berhenti bilang enak ya. Udahlah ini rasanya udah mantap banget. Dikasih keripik balado, dia tuh walaupun merah gini, balik lagi dia tuh gak begitu pedas, masih sopan banget. Jadi nambah sensasi crispy kriuk-kriuk. Ditambah lagi belutnya ini. Wah ini belutnya enak banget, gak ada amis-amisnya, gak ada bau lumpurnya, lihat. Bahkan kepalanya, ini kriuk banget. Makan nasi kapau emang pasangannya ya keripik balado. Apalagi nih ya kalau semua lauknya tuh dijadiin satu. Top mantap is the best deh. Next ada dendeng balado basah yang udah diincar Firhan dari tadi nih. Aduh mantap banget teman-teman. Tapi ini ada dendeng. Dia tuh dendengnya bukan dendeng yang kering, tapi yang basah gini loh. Ya tuh betapa empuknya dia. Jadi kalau dendeng itu pakai bagian yang nggak ada lemak-lemaknya, makanya dia seratnya tuh bisa tinggi gini nih, bisa gede-gede gitu ya.
Sobat makan, tekstur dari si dendeng ya, karena dia tuh potongannya tuh mengikuti serat, jadi tuh bisa cantik banget. Dan rasanya tuh minyak dari cabenya tuh kayak meresep banget sama dia udah digoreng, terus ditumbuk, dioseng lagi sama cabe, itu enak banget. Waduh kacau, ini dendeng lembutnya bener-bener nggak masuk akal. Lihat deh, ditarik gitu gampang banget kan? Gak perlu effort untuk ngunyah dan layak sih dapat predikat rating 5. Dendeng ini harus kita nasikan. Menurut aku dia nggak bisa berdiri sendiri sih. Karena harus dengan nasi itu kayak sesuatunya akan menjadi sempurna. Allah, lapar. Iya. Wow, puas ya Firhan nostalgia ke tempat makan yang dulu pernah didatengin. Rasanya tuh masih sama, jadi ngingetin Firhan pas zaman-zaman muda dulu gitu deh. Kalau mau datang ke sini, langsung aja deh cari yang warungnya warna kuning, yang paling pojok. Nah, apakah penilaian Firhan juga masih sama kayak dulu? Ya Allah, lama banget. Pasti kalian penasaran kan gimana rasa dari nasi kapau bare Solok Uni Emi ini yang ada di Senen dari tahun 1979. Menurut aku nasi kapau bare Solok Uni Emi di Senen ini rasanya rating 5. Onde mande.